Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi pada hari ini saya akan membahas beberapa konsep penting mengenai cara perusahaan beroperasi dan membuat keputusan strategis di tengah tantangan bisnis modern. Nah, jadi untuk inti dari pembahasan pada hari ini adalah terkait dengan teori perusahaan, yaitu sebuah teori yang melihat sebuah organisasi itu tidak hanya sekedar kotak hitam yang mengelola input menjadi output, tapi sebaliknya perusahaan adalah sebuah entitas kompleks yang terdiri dari berbagai individu seperti manajer, pekerja, pemegang saham dengan tujuan dan insentif yang berbeda-beda. Nah, dalam pandangan ini, tujuan utama dari perusahaan itu bukanlah sekedar untuk memaksimalkan laba jangka pendek saja, tetapi mereka juga ingin untuk memaksimalkan nilai perusahaan atau wealth maximization. Nah, nilai ini itu didefinisikan sebagai nilai saat ini dari seluruh laba yang diharapkan akan diterima di masa depan. Ini menjelaskan mengapa sebuah perusahaan itu berani berinvestasi besar dalam riset dan pengembangan atau R&D yang mungkin mengurangi laba saat ini, tetapi berpotensi untuk bisa meningkatkan nilai jangka panjangnya. Nah, hal inilah yang membuat perusahaan menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini. Masalah utama yang dihadapi adalah masalah terkait dengan keagenan atau agency problem, di mana masalah ini itu muncul karena adanya potensi konflik kepentingan antara prinsipal seperti pemilik perusahaan dan agen seperti manajemen atau pekerja. Misalnya, pemegang saham itu mungkin menginginkan profit jangka panjang, sementara manajemen itu bisa saja tertekan untuk mengejar target laba tahunan. Nah, untuk mengatasi hal ini diperlukan insentif yang dapat menyelaraskan kepentingan seperti pembagian laba atau komisi penjualan. Nah, dengan adanya hal ini bisa memotivasi agen agar selaras dengan tujuan perusahaan. Kemudian selain itu, perusahaan itu juga harus bisa untuk mempertimbangkan biaya transaksi atau transaction cost, di mana biaya ini itu mencakup segala pengeluaran tambahan di luar harga seperti biaya pencarian, kemudian biaya pencarian pemasok atau biaya negosiasi. Kemudian biaya ini juga sangat dipengaruhi oleh investasi khusus atau specialized investment yang hanya berguna untuk satu hubungan dagang tertentu. Sebagai contoh, jika sebuah pabrik itu membangun fasilitas khusus untuk satu pelanggan, mereka menjadi sangat terikat pada pelanggan tersebut dan rentan terhadap apa yang disebut dengan masalah penahanan atau hold out problem, teman-teman semuanya. Nah, untuk mengelola semua tantangan ini, manajer itu dapat menggunakan model 6 tahap pembuatan keputusan. Jadi tahapan ini itu dimulai dari mendefinisikan masalah, kemudian menetapkan tujuan, mencari alternatif, memperkirakan konsekuensi, membuat pilihan, hingga melakukan analisis sensitivitas. Nah, proses sistematis ini itu memastikan bahwa keputusan yang diambil itu tidak hanya rasional, tetapi juga adaptif terhadap perubahan kondisi yang ada